Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya saudara sekalian bahwa jika hari ini kita dapat membuka mata kita, semua karena anugerah Tuhan yang selalu nyata bagi kita. Pagi ini kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Maret 2023. Bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masih masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seekor malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. "Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku." Apakah yang sering membuat seseorang ingin segera mengakhiri hidupnya? Bukanlah pada saat semua berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan, pada saat sedang mengalami kebahagiaan, tetapi ketika kita sedang berada pada situasi yang menyesakkan dada, ketika situasi tak berjalan sesuai dengan keharapan kita. Setiap orang dapat mengalaminya kapanpun dan dimanapun. Dan sangatlah manusiawi saudara sekalian jikalau kita mengakui kerapuhan ini. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang besar. Toh juga ada sampai titik rapuh dalam hidupnya. Elia yang baru saja berjuang melawan nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang. Dan berhasil mengalahkannya hingga membunuh mereka satu persatu. Tak ada yang dibiarkannya hidup. Elia berharap dengan matinya 450 orang musuh-musuh Allah itu, ia akan merasa hidup tenang. Namun kenyataannya justru tantangan dan ancaman dari Isabel istri Ahab bahwa besok nyawanya akan melayang sama seperti salah seorang nabi yang dibunuhnya itu. Hal ini membuat Elia sangat takut. Elia waktu itu dikuasai kelelahan, keputusasaan dan kesedihan. Berdoa agar Allah membebaskannya dari beban pelayanan nubuat yang berat yang mengizinkannya memasuki perhentian surgawi. Saudara sekalian, bayangkan memang secara fisik Elia sangat lelah. Berperang 450 orang banyaknya bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Tetapi setelah melakukan pekerjaan berat itu, seharusnya ia memilih untuk istirahat. Namun ia harus melarikan diri oleh karena ancaman Isabel itu. Saudara-saudaraku, ketakutan Elia sangat tidak masuk akal sih sebenarnya. Sebab Isabel mengatakan bahwa para Allah akan menghukumnya. Dan Elia sudah membuktikan bahwa dewa para Allah Isabel tidaklah berkutik dan tidak berkuasa. Bahkan tidak ada. Bukankah Baal sudah tidak berkutik lagi? Lalu apa makna ancaman Isabel? Dengan kata lain, sebetulnya ancaman Isabel adalah kosong belaka.
Tetapi peristiwa itu membuat Elia sangat takut sehingga cara berpikir yang secara positif pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Saudara-saudaraku, krisis rohani lebih mengerikan daripada krisis moneter. Apakah Isabel lebih hebat daripada nabi-nabi Baal? Itu mungkin pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita ketika kita membaca kisah ini. Betapa tidak, Elia yang dalam kisah sebelumnya secara luar biasa mengagumkan, menantang dan mengalahkan nabi-nabi Baal yang sebanyak itu. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Elia tidak hanya ketakutan, tetapi juga sebenarnya sedang kehilangan kemampuan berpikir secara nalar dan geografis untuk menganalisa pernyataan Isabel. Walaupun ia sudah masih merasa perlu masuk ke padang gurun sehari seperjalanan, ketakutan terus mempengaruhi dan menguasainya hingga ia putus asa dan ingin mati. Saudara-saudaraku, ternyata Allah peduli dengan keadaan Elia. Elia merasa patah semangat. Kelihatannya ia sudah gagal. Ia mengharapkan pertobatan seluruh Israel dan bahkan mungkin juga Isabel. Namun sekarang ia harus lari menyelamatkan nyawanya. Harapan supaya orang Israel bertobat tidak menjadi kenyataan. Harapan supaya Isabel dan suaminya kembali kepada Tuhan ternyata usaha yang keras tak membuahkan hasil. Dan itu sebabnya saudara sekalian masuk akal kalau akhirnya Elia merasa gagal. Dan pergumulan seluruh hidupnya tampaknya berakhir dengan kegagalan dalam peristiwa itu. Selain itu memang Elia kesepian. Ia merasa sendirian dalam pergumulan demi kebenaran Allah. Dan jelas kelelahan jasmani setelah perjalanan yang panjang dan berat itu membuat Elia makin terpuruk. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan Elia sebenarnya? Mengapakah ia begitu frustasi dan mengalami kelelahan fisik maupun rohani dalam konteks ini? Karena ia berperang mengandalkan dirinya. Ia berperang mengandalkan kekuatannya. Dan ia lupa mengandalkan Tuhan dan memohon kehadirannya senantiasa menemaninya dalam perjuangan yang berat itu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan mengerti segala kelemahan dan ketidakberdayaan nabinya Elia. Maka ia membiarkannya tidur pulas dalam kelelahan itu. Bahkan 2 kali datang memberikannya makanan. Ia mengunjunginya dengan sebuah pernyataan yang mengagumkan tentang kuasa dan kehadirannya. Makanlah supaya perjalanan itu tidak terlalu jauh bagimu. Dan saudara-saudaraku, respon Elia terhadap apa yang dikatakan Tuhan ini, ia sanggup berjalan selama 40 hari 40 malam sampai di gunung yang ia tuju. Ia memberi kepada Elia seorang kawan yang sejati, sejiwa dan sehati. Dengan kata lain, ketika anak-anak Tuhan menjadi putus asa di tempat mereka ditaruh oleh Allah, melalui Kristus mereka dapat memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan, kasih karunia dan semangat, serta menjadikan mereka mampu untuk menghadapi situasi yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan keputusan Elia menunjukkan bahwa ia mengalami krisis rohani yang sangat hebat dan berat. Sehingga pengenalan dan imannya kepada Allah sebagai sumber dan pusat dari segala sesuatu sirna begitu saja. Krisis rohani membuat dia terputus dengan sumber segala kehidupan. Karena itu tidak heran kemudian ia ingin mati saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga pernah mengalami krisis dalam kehidupan kita? Krisis rohani. Dan seolah-olah perjalanan ini terlalu berat bagi kita. Biasanya terjadi karena berbagai pergumulan dan tantangan yang sedang terjadi. Saudara, jangan lupa satu hal, bahwa Allah ada di pihak kita. Dan Ia punya cara untuk menolong kita, bahkan di luar pikiran kita. Namun jangan lupa satu hal, saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, jangan sekali-sekali kita memutuskan tali persekutuan kita dengan Allah. Datanglah padanya dengan sejujur-jujurnya. Katakan apa yang kita alami. Katakan apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Sejujur-jujurnya Ia akan menjawab kita. Ia mengerti segala kelemahan kita.
Ia adalah Allah yang selalu peduli akan hidup kita. Agar mata dan pikiran kita selalu terfokus kepadanya dan bukan kepada ancaman dan situasi-situasi yang berat di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Ya Tuhan, kami mengaku betapa rapuhnya kami. Kadang-kadang tantangan, ancaman yang terjadi dalam sekeliling hidup kami, tak mampu kami lihat bahwa sesungguhnya Engkau lebih besar dari semuanya itu. Dan hamba-Mu mengingat saudara-saudaraku yang sedang bergumul karena pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi. Kesulitan-kesulitan, Tuhan, berilah semangat pada mereka. Buatlah mereka mengetahui bahwa Engkau berdaulat, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami adalah segala sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Kepada pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada saat mereka menundukkan kepala di hadapan-Mu, lawatlah mereka satu persatu ya Tuhan. Ingatkanlah mereka bahwa Engkau ada untuk mereka. Sehingga mereka tidak kehilangan percaya kepadamu, tetapi terus menaruh harap dan membawa segala keadaannya dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami melupakan Tuhan dalam hidup ini. Dan terima kasih karena kami tahu Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Dengar doa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.